Bapa di surga, kami bersyukur kembali kepadamu pada malam ini. Tuhan memberikan kami waktu terbaik untuk boleh bersama-sama di dalam acara GCLC, boleh diarahkan, digerakkan oleh Tuhan, merindukan Engkau berbicara kepada kami. Dan sebentar kami akan kembali mendengarkan Alkisah cinta kasih Allah tentang Yunus, tentang umatmu Israel, dan tentang seluruh realita ciptaanmu, bangsa-bangsa lain. Kami kembali mohon kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati kami untuk mendengarnya, untuk meresponinya dan menemukan apa artinya bagi kehidupan kami saat ini. Karena kami sungguh menyadari bahwa yang jauh lebih penting adalah ketika kami melihat apa makna firman Tuhan yang kami mau baca dan renungkan bersama-sama malam ini di dalam kehidupan nyata kami. Ketika Tuhan memanggil kami menjadi alat-Mu untuk satu komunitas, baik di luar lingkungan hidup kami, orang-orang percaya maupun di luarnya, Engkau sesungguhnya yang punya misi itu. Dan biarlah Tuhan hati kami boleh bersuka cita ketika kami boleh dipanggil dan dipercayakan untuk mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan malam ini. Berkati juga diskusi yang terjadi di antara kami. Kami berdoa kiranya tidak ada satupun di antara kami yang tidak menikmati Tuhan hadir. Sehingga hati kami hanya fokus kepadamu dan kepada firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Untuk kami responi dan juga untuk kami berjuang melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sucikan hidup kami. Dan berkati seluruh perangkat yang kami gunakan di posisi kami masing-masing. Bahkan teman-teman kami juga yang masih belum bergabung dan akan bergabung. Tuhan tolong, Engkau menolong mereka untuk bisa segera bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, selamat malam teman-teman yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kembali lagi kita boleh ada di dalam momen GCLC. Sebelum saya menyampaikan beberapa penjelasan tentang Yunus pasal 1 dan pasal yang kedua, alangkah baiknya kita akan membaca secara keseluruhan. Dan saya minta kesediaan dua orang alumni tadi yang sudah ditentukan oleh Kalidia untuk membacanya buat kita semua. Kita akan mendengarkan bersama-sama sambil memperhatikan di Alkitab kita atau di handphone kita masing-masing pesan demi pesan dari Yunus pasal 1 dan pasal yang kedua. Saya persilakan. Ya, siapa tadi kali dia? Tadi Natalia sih yang pasal 1 Bang, tapi coba yang lain aja Bang. Mungkin Abednego yang baca pasal 1. Oke, Abednego. Yang kedua Devana. Ini Devana ini bisa nggak? Devana memungkinkan nggak kondisinya? Karena Nanti dia lagi yang buka kedua kamera. Amalia Bang. Hah? Nanti yang kedua Amalia. Oh, Amalia. Oke. Amalia Cahya. Kita baca firman Tuhan, tertulis dari Yunus 1, pasal yang ke-1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ,
lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke, makasih Bang Berdoalah Abed Yunus Nego. kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kudengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengecam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membeli kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, kita bersyukur malam hari ini kita kembali boleh ada di dalam Zoom ini untuk melihat satu hal yang berkaitan dengan penegasan beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa di dalam Kitab Yunus kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang memiliki seluruh ciptaan. Jadi seluruh ciptaan ini, manusia, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, dan segala sesuatu adalah miliknya.
Dengan segala perdebatan yang sana sini apakah historis atau tidak historis itu tidak jadi persoalan. Karena kita melihat pesan di balik pandangan para ahli pun kita akan melihat bahwa Allah yang dinyatakan, potret Allah yang dinyatakan di dalam kisah kitab Yunus itu adalah Allah yang sangat jelas menjadi tokoh utamanya. Yang kedua adalah kita lihat tadi Dr. Iren sudah menyatakan bahwa ketika kita melihat Allah yang sedemikian, maka Allah memiliki sebuah misi di dalam seluruh tatanan ciptaan. Yaitu misi itu yaitu hati orang-orang, hidup orang-orang yang telah dipanggilnya, yang telah menjadi miliknya, dikhususkan secara khusus menjadi miliknya, yang berelasi dengan dia, yang dipanggilnya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah ini yang kalau yang dikatakan itulah Yunus, itulah Israel, itulah gereja, itulah orang-orang percaya kalau kita lihat di dalam konteks yang lebih jauh di zaman ini. Tetapi kita melihat bahwa misi Allah yang kedua adalah dunia yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita hadir, maka itulah dunia di mana Allah mengasihi mereka melalui hidup kita dan melalui peran-peran yang sederhana sekecil apapun. Ya, terungkap atau tidak, itu menjadi sesuatu hal yang Tuhan pakai. Nah, dari situ kita akan melihat Yunus pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal yang keempat. Ini membuktikan tentang potret kasih Allah itu bagi seluruh ciptaannya. Walaupun dikatakan di sana bahwa mereka adalah orang-orang yang disebut dalam posisi pemberontak. Apakah Yunus sendiri atau Israel? Apakah juga bangsa-bangsa lain yang boleh dikatakan tidak dipilih khusus menjadi umatnya, tetapi itu adalah ciptaannya, tetapi di dalam hal mengasihi, di dalam hal bagaimana Allah merindukan supaya semuanya itu mengenal Dia sebagai Allah pemilik langit dan bumi. Ini diceritakan di dalam kisah Yunus itu sendiri. Kalau kita lihat dari perspektif misi, maka kita melihat bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang dikhususkan untuk bernubuat atau untuk bermisi kepada bangsa-bangsa luar Yahudi. Walaupun kalau kita merujuk kepada raja-raja, dua raja-raja itu dikatakan bahwa dia juga bernubuat untuk bangsanya sendiri. Tetapi Yunus adalah seorang nabi yang khusus dipanggil, dipersiapkan untuk bangsa-bangsa lain yang dalam hal ini Niniwe, Asyur, dan yang notabene mereka adalah bangsa yang memperlakukan umat pilihan Allah itu sendiri menjadi bangsa yang sangat ya mereka jajah ya pada waktu itu. Sehingga di dalam berbagai perdebatan gitu kita bisa melihat bahwa kenapa Yunus tidak mau kalau Niniwe bertobat. Kenapa Yunus tidak mau kalau mewakili bangsa Israel kalau mereka akhirnya merespon dengan baik firman yang disampaikan oleh Yunus pada waktu itu. Itu punya latar belakang tersendiri. Tetapi di atas semuanya itu Allah memanggil Yunus dan memanggil bangsa Israel dan memanggil kita untuk boleh melihat lebih jauh daripada itu hati Allah seperti apa bagi seluruh ciptaannya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 yang kita sudah baca tadi, kita akan lihat pelan-pelan. Saya berharap bahwa outline-nya saya udah kasih tadi ke Kalidia. Berharap teman-teman sudah mendapatkannya sehingga nanti kalau terjadi diskusi kita bisa mendiskusikan hal-hal yang belum jelas dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat ketiga ini merupakan satu pendahuluan. Dan di dalam pendahuluan ini dimulai dengan Allah yang berfirman kepada Yunus. Ini sebuah kisah yang ditulis oleh si penulis. Nah, si penulis di sini apakah Yunus sendiri atau seorang penulis yang pada abad yang ke-8 itu bisa banyak penafsiran. Tetapi yang jelas di sini bahwa Alkisah ini dimulai dengan Allah berfirman. Ya, Yahweh berfirman kepada Yunus, yaitu Yunus bin Amitai yang berkata. Cerita Yunus diawali dengan satu kalimat relatif naratif ya yang dikenal di dalam bahasa Ibrani itu waitol. Pembukaan cerita dengan kata kerja natif bisa dijumpai pada cerita-cerita Ibrani juga ya, misalnya di dalam Rut, di kitab Ayub juga itu diceritakan di sana. Padanan bagi formulasi pembukaan cerita ini dapat dibandingkan dengan pembukaan cerita Indonesia yang biasanya dimulai dengan pada suatu hari. Ya, jadi dikisahkan kembali kisah ini. Jadi kalau kita lihat kemarin introduksi bahwa ini bisa latar belakangnya adalah ketika
orang Israel sudah kembali kepada pembuangan, maka mereka akan memprotek diri mereka supaya tidak tercemar oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka nanti kita akan melihat di situ kenapa Yunus di zaman Esra, di zaman Nehemia gitu, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang eksklusif di dalam kehidupan beragama mereka pada waktu itu. Alkisah firman Allah kepada Yunus ini menceritakan kisah yang menyatakan bahwa Allah punya kasih, punya perhatian kepada satu realita di luar bangsanya sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1, dia katakan begini, di dalam ayat pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini juga yang kita ingat, kita baca pada pertemuan pertama, bahwa kitab Yunus dilatar belakangi oleh satu kondisi tentang kepedulian Allah bagi sebuah bangsa yang menjajah umat pilihannya sendiri. Bagi sebuah bangsa yang dikatakan bahwa mereka punya kejahatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam pasal yang keempat ayat 11 itu dikatakan bahwa mereka tidak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Bisa kebayang nggak? Jadi ini satu hal yang sangat menyedihkan ketika bangsa itu di hadapan Allah, mereka tidak ngerti apa-apa. Bagaimana mereka harusnya berperilaku gitu. Ya, apakah di dalam hubungan mereka dengan Allah Yahweh Sang Pencipta, sementara mereka juga hidup dengan ilah-ilah lain pada waktu itu. Bagaimana mereka harusnya memperlakukan juga umat pilihan Allah. Itu mereka tidak peduli. Tetapi intinya adalah mereka orang-orang yang hidup di dalam sebuah realita jahat di mata Tuhan. Ya, dikatakan bahwa berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, ini satu hal yang melatar belakangi. Dan kenapa ini penting bagi Allah? Karena dia tahu, nanti kalau kita lihat di pasal yang keempat dikatakan bahwa supaya kejahatan itu tidak akan terus-menerus memiliki sebuah konsekuensi bagi orang Niniwe atau bagi bangsa Asyur, karena Niniwe dan bangsa Asyur itu juga adalah milik Tuhan itu sendiri. Jadi Yunus yang jahat itu pun, ya Asyur yang jahat itu pun, yang menjajah umat pilihannya sendiri pun adalah milik Allah. Ini nanti dasar yang sangat kokoh yang tidak bisa dibantah, termasuk Yunus sendiri, termasuk bangsa Israel sendiri, atau termasuk siapa saja. Ketika kita melihat Allah mengasihi, dia punya hak untuk mengasihi. Kenapa? Karena mereka adalah miliknya gitu. Nah, nanti di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita pun kita tidak pernah dibatalkan kepemilikan Allah atas kehidupan kita ini oleh karena kejahatan demi kejahatan yang kita lakukan sekalipun. Allah tetap mencintai kita, Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap mengejar kita, memburu kita supaya kita kembali di dalam kondisi hidup yang benar. Tetapi persoalannya nanti apakah kita meresponi ketika Allah memanggil? Nah, ini hal yang perlu dipikirkan. Ini yang kita perhatikan nanti di dalam responnya Yunus dan juga responnya orang Niniwe yang kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Tetapi di dalam bagian yang pertama ini dimulai dengan satu keprihatinan Allah terhadap realita manusia ciptaannya yang berdosa. Dia tidak mau ketika manusia itu terus-menerus hidup di dalam kejahatannya, tetapi merindukan supaya bisa kembali kepada Allah. Dan untuk memperingatkan manusia ciptaan Allah itu, ya Niniwe itu yang jahat itu, maka ditetapkannya, dipilihnya, dan diperintahkannya lah Yunus. Ya, nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka. Kata bangunlah dan pergi ini menjadi sebuah kata perintah yang sebenarnya di dalam otoritasnya Allah berbicara kepada Yunus. Allah mempercayakan, Allah memberikan hak istimewa kepada Yunus untuk bisa melakukan tugas itu, menyaksikan itu. Tetapi kenyataannya di dalam bagian ini nanti bahwa kita akan melihat bagaimana Yunus membuat sebuah skenario untuk merespon sebaliknya apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkan Allah kepadanya secara pribadi. Itu yang jelas di dalam ayat ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah.
Ya, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah. Nah, ini kita bisa melihat bahwa Allah yang berfirman kepada Yunus dengan sebuah otoritas, dengan sebuah kepercayaan, dengan sebuah keprihatinan. Ya, itu yang kita lihat di dalam bagian yang pertama tadi. Maka dia memanggil Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Nah, ini dikaitkan dengan kota yang besar itu adalah yang jumlahnya, yang juga besarnya, apanya yang besar. Bisa dari segi jumlahnya, bisa dari segi besarnya dosanya, dan segala sesuatu yang dimengerti oleh Allah di tengah-tengah kota itu, supaya kembali kepada Allah sebagaimana Allah menghendaki kepada bangsa Niniwe itu sendiri. Tetapi yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap. Perhatikan, dia bersiap juga, ya. Tetapi ini kita melihat dia bersiapnya seperti apa. Yunus bersiap untuk melarikan diri. Nah, ini udah mulai pemberontakan, ya. Jadi kadang-kadang juga kita itu karena melihat berbagai alasan dalam hidup kita, ya apakah karena kita nggak senang, atau karena kita nggak mood, atau memang kepada siapa kita disuruh itu kita tidak senangi, kita benci gitu, maka kita mencari berbagai alasan gitu. Ya, dan ini nanti alasan-alasannya. Tapi intinya adalah Yunus memberontak, Yunus menentang, Yunus tidak mau gitu. Dia bangun juga. Tetapi bukan dia bangun untuk mau mencari tahu, menanyakan kenapa penting banget sih saya ke sana, atau menjelaskan alasannya kenapa dia tidak pergi. Kan nggak ada dialog, perhatikan ya. Tetapi dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi nggak ada komunikasi dengan Tuhan. Nah, di sini kita perhatikan saudara-saudara bahwa kita suka juga seperti itu. Tanpa kita merefleksikan atau berkomunikasi, menanyakan kehendak Tuhan, tetapi kita sudah mengambil langkah 1000 untuk bisa menyelamatkan diri supaya apa yang kita nggak senangi itu tidak terjadi untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi itulah Yunus. Dikatakan dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, penghayatan pada waktu itu ketika ke timur itu, misalnya ke timur, ke Niniwe, ke Asyur gitu, itu dikatakan bahwa tempat Allah di Israel, maka kita akan melihat di sana bahwa ketika makin jauh ke daerah, dikenal tentang Allah-Allah teritorial, jadi penghayatannya pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat, kalau Yunus pun sadar bahwa dia adalah Allah yang penguasa langit dan bumi, yang penguasa atas darat, atas udara, dan atas laut, maka kemanapun Yunus, itu tetap juga diamati dan dikenal oleh Tuhan. Jadi ini juga pemahaman Yunus yang sempit dengan Allah yang memanggil dia. Jadi dia hanya menghayati dalam pemahaman Allah teritorial itu sendiri. Dia tidak mengenal Allah Yahweh itu yang berkuasa. Nah, kadang-kadang juga kan kita juga bersembunyi di situ. Ya, ketika kita jatuh di dalam kesalahan dan jatuh di dalam pemberontakan, seakan-akan kita menghayati Allah tidak tahu, Allah tidak mengerti kita, atau Allah tidak cukup kuat untuk memberikan kita pertolongan. Tetapi apakah benar demikian? Nyatanya tidak. Bahwa di dalam kondisi apapun Allah menjangkau kita, karena dia Allah yang mengontrol seluruh kehidupan ciptaan itu sendiri. Nah, ini yang menarik saudara-saudara, dikatakan bahwa dia mengatur sebuah usaha-usaha. Perhatikan itu ada sebuah kata-kata di sana ya, bahwa Yunus di dalam mempersiapkan diri, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, waktu dia memberontak atau melawan Tuhan, dia turun ke Yafo, dia berlawanan arah. Yang seharusnya dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke Asyur untuk memperingatkan bangsa yang jahat itu, tetapi dia pergi ke Yafo, ke Tarsis. Lalu dia mencari sebuah transportasi kapal gitu. Dia berangkat ke Tarsis. Lalu semua kos dibayarnya sendiri dan masuk ke dalam kapal berlayar bersama-sama dengan para penumpang, makin jauh dari Tuhan di dalam pemahaman mereka pada waktu itu. Nah, saudara, itulah usaha Yunus. Nah, ini juga kita perlu memikirkan apakah usaha-usaha seperti ini juga ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan bagi kita, tetapi kita merasionalisasikan, kita mencari sebuah pembenaran-pembenaran bahwa ketika kita melakukan ini, maka sesuatu hal yang cukup beralasan untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan kita.
Tetapi perhatikan di dalam bagian ini. Di dalam kapasitas Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, kita akan melihat bagaimana Allah mengintervensi atau mempersulit kehidupan perencanaan Yunus yang memberontak itu. Apa yang kita perhatikan di ayat itu dikatakan Allah menurunkan angin ribut sehingga terjadi badai besar dan kapal terpukul, hampir terpukul hancur, yaitu yang dijelaskan di dalam ayat-ayat itu. Yang kedua, awak kapal menjadi takut, berteriak kepada Allahnya masing-masing dan mengosongkan semua isi kapal. Tetapi setelah mereka berteriak kepada Allahnya masing-masing, tetap saja juga badai yang diturunkan oleh Allah itu sendiri untuk mempersulit Yunus atau untuk memproses Yunus, untuk mendemonstrasikan kuasanya kepada Yunus. Akhirnya juga tidak akan ada solusi. Lalu di dalam kesempatan ini Yunus memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Allah sebagai pemilik langit dan laut dan daratan. Itu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan bangsa manakah engkau? Ayat 9. Ini menjadi inti kesaksian Yunus di dalam kondisi dia di dalam pemberontakan itu sendiri nanti yang akhirnya menyadarkan bangsa-bangsa itu untuk takut kepada Tuhan. Jadi kata takut muncul lagi dalam bagian berikut. Dikatakan sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Perhatikan bahwa di dalam kesaksian Yunus jelas ya, dia tahu siapakah Allah itu. Tapi di sisi lain jadi satu keanehan tadi ketika dia mau melarikan diri jauh daripada Tuhan, ini menjadi sebuah rasionalisasi Yunus secara pribadi. Ya. Siapakah Yunus itu nanti atau siapa yang mewakili Yunus itu sendiri itu terserah. Tetapi itulah Yunus. Apakah Yunus itu adalah kita sendiri? Apakah Yunus itu bangsa Israel itu sendiri? Tetapi dikatakan Yunus adalah seorang yang merasionalisasi untuk mencari pembenaran dan mencari akal bagaimana dia bisa, kalau bisa dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepadanya. Tetapi di dalam kesempatan itu saudara-saudara, di satu sisi bahwa Allah mempersulit kondisi daripada pelarian Yunus. Tetapi di dalam kondisi itu akhirnya ketemulah bahwa Yunus juga dipakai Tuhan, dipakai Allahnya Yunus untuk memperkenalkan siapakah dia dan siapakah Allah yang dia percayai. Ini menjadi sebuah pusat pesan yang sangat jelas di sini yang membuat titik balik nanti di mana bangsa non Israel itu sendiri atau bangsa kafir disebut pada waktu itu. Akhirnya mereka takut, mereka datang kepada Tuhan, mereka membayar najar kepada Tuhan atas apa yang disaksikan oleh Yunus. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang menjadikan lautan dan daratan. Jadi di tengah-tengah kondisi ini pun secara tidak sadar, Yunus juga memberikan sebuah apologetik, memberikan sebuah penjelasan tentang siapakah dia dan siapakah Allah yang dia percayai. Nah, saudara, di sini nanti kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 dan ayat-ayat berikutnya, orang-orang yang ada di dalam kapal itu semakin takut gitu. Ya, dikatakannya 10 orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" dan seterusnya ya. Diceritakan bahwa mereka ini mereka sudah tahu bahwa sebenarnya Yunus ini melarikan diri, tapi melarikan diri dari tentang hal apa, nah ini tidak jelas bagi mereka gitu. Tetapi intinya bahwa Yunus itu mereka tahu bahwa dia seorang yang melarikan diri dari jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita melihat di dalam bagian ini bahwa Allah menurunkan angin ribut untuk mempersulit. Perhatikan di sini
Tadinya itu Allah hanya tertuju kepada Yunus, supaya Yunus akhirnya sadar bahwa Allah mengendalikan hidupnya. Tapi dampak daripada pemberontakan Yunus, perhatikan juga orang-orang yang ada di sekitar Yunus mengalami bermasalah. Ini menjadi satu hal yang saya renungkannya. Ketika kita hidup di dalam apa maunya kita, konsekuensinya bukan hanya berkenaan dengan diri kita sendiri, tetapi berkenaan dengan diri orang lain juga yang berhubungan dengan kita. Ketika kita memberontak, ketika kita melawan Tuhan, maka ingatlah bahwa dampaknya bukan hanya dampaknya kepada kita sendiri. Walaupun nanti di dalam kuasanya Tuhan, di dalam rekayasanya Tuhan, Tuhan bisa melakukan. Ini nanti yang akan kita perhatikan. Tetapi riak-riak persoalan-persoalan yang membuat hidup kita mau hidup seenaknya, ini akan memberikan dampak bukan hanya kepada diri kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Tapi di dalam kondisi itu, saudara, apa yang menjadi respon daripada penumpang kapal itu? Dikatakan mereka sangat takut. Kalau kita lihat ayat-ayat itu, ayat 11 sampai dengan 16, mereka sangat takut. Mereka mencari kehendak Tuhan melalui Yunus. Mereka bertanya, apa yang mereka lakukan atas Yunus? Jadi karena ketakutan mereka, karena mereka sudah tahu, sadar siapakah yang mengkondisikan itu ombak besar itu, sehingga kapal mereka itu hampir karam gitu, sampai mereka ketakutan, teriak-teriak kepada Allah mereka, membuang semua isi kapal juga, tetapi tidak berhenti juga. Akhirnya mereka mencari kehendak Tuhan. Dan ini kenapa ini terjadi berkaitan dengan tadi Yunus memperkenalkan siapakah Allah yang ditakuti oleh Yunus itu sendiri. Yaitu Yunus yang memperkenalkan Allah yang pencipta langit, pencipta laut dan udara, pencipta segala sesuatunya, termasuk pencipta para penumpang yang ada di dalam kapal itu. Ini respon mereka, mereka sangat takut. Lalu bukan hanya takut, tetapi mereka mencari kehendak Tuhan melalui Yunus. Kami apakan engkau? Maka nanti Yunus memberikan petunjuk kepada mereka. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Maka redalah ombak itu. Mereka berseru kepada Tuhan. Ya, mereka mengatakan bahwa jangan tangguhkan dosa kepada kami kepada kami dosa atas tindakan terhadap orang yang tidak berdosa ini. Mereka mempersembahkan korban dan mengikrarkan najar kepada Yunus. Apa yang kita lihat di sini, saudara, bahwa seorang Yunus dengan segala bentuk pemberontakannya Tuhan pakai juga. Akhirnya memakai kondisi ini di mana Allahnya Yunus, Allah Yahweh itu dikenal gitu. Jadi di satu sisi kita bisa melihat ya bahwa kegagalan-kegagalan manusia, ketidaktaatan manusia, pemberontakan manusia, walaupun Allah dan secara pemikiran normal itu tidak layak untuk kita ekspresikan. Tetapi disinilah kita bisa melihat lagi bahwa kedaulatan Allah, dia merekayasa semua hal untuk membawa kebaikan kepada banyak orang. Dan ini yang kita perhatikan kepada penumpang kapal itu sendiri. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal yang menarik ya, ketika kita perhatikan bahwa orang-orang yang ada di dalam kapal itu, setelah Yunus menyaksikan siapa dia dan siapakah Allahnya Yunus, di satu sisi menunjukkan sebuah ketaatan, menunjukkan sebuah kehidupan yang sadar akan keberadaan mereka. Tetapi apakah Yunus sadar? Kalau kita perhatikan ini satu kondisi yang berbeda. Ketika tantangan itu, pergumulan itu, mereka mau tenggelam, Yunus masuk ke buritan. Dia tidur enak di sana. Saudara, apa artinya ini? Ini Yunus ini adalah seorang yang nyaman di tengah-tengah ancaman maut. Sehingga saudara-saudara, Zaskia di mute.
Halo, udah? Saya kembali menegaskan bahwa akhirnya kondisi itu pun akhirnya mengingatkan kita bahwa ketika manusia yang belum punya pengalaman pengenalan akan Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan dan menunjukkan sebuah respon yang baik, maka terjadi perubahan dalam hidup mereka. Tetapi apakah Yunus mengalami perubahan sebagaimana yang dialami oleh penumpang kapal itu? Sejauh ini dalam kisah ini tidak memperlihatkan hal seperti itu. Nanti baru Yunus memperlihatkan itu di dalam pasal yang kedua. Tetapi perhatikan di sini di dalam kondisi Yunus memberontak. Di kondisi Yunus mengeraskan hatinya. Kita akan melihat bahwa Allah tidak melakukan sesuatu yang membuat Yunus habis sejarahnya. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi bagaimana penumpang kapal mereka berespon. Ya, mereka sangat takut. Mereka mencari kehendak Tuhan melalui Yunus. Mereka berseru kepada Tuhan sebagai menunjukkan sebuah kesadaran mereka akan keberadaan Allah yang menjadi penguasa akan laut, darat, dan udara itu. Akhirnya mereka mempersembahkan korban dan mengikrarkan najar kepada Allah Yunus itu sendiri. Di dalam kondisi itu kita bisa melihat Yunus dikatakan tetap dikejar oleh Tuhan. Dan bagaimana caranya? Dikatakan Allah memanggil Yunus. Yang pertama kalinya dikatakan Tuhan menentukan ikan besar datang menelan Yunus. Perhatikan kata menentukan ini menjadi sebuah tindakan Allah yang penuh dengan otoritatif, penuh dengan kedaulatan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-17 itu Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam lamanya. Saudara, di balik cerita ini mungkin banyak orang, ya banyak perdebatan ya, banyak juga orang mempertanyakan. Sehingga kalau kita katakan, kita belajar di dalam introduksi kemarin bahwa ya orang nggak percaya gimana hal ini bisa terjadi. Tetapi kalau kita bisa melihat dia adalah Allah Yahweh yang berkuasa, yang bisa merekayasa segala sesuatu melampaui pikiran manusia. Maka hal-hal ini tidak ada persoalan bagi kita. Tetapi bagi kita sekarang yang menjadi persoalan, apa maknanya bagi kita? Kalau kita perhatikan bagian yang pertama ini, saya mengajak kita untuk melihat beberapa catatan refleksi bagi kita. Saya minta kesediaan Moti untuk membacanya dalam slide terakhir itu di pasal 1. Ya. Silakan Moti, baca pelan-pelan dan kita simak kalimat-kalimat ini. Refleksi. Di pasal 1 kitab Yunus memperlihatkan seperti apa Allah Yunus yang berdaulat atas kehidupan Yunus, komunitas penumpang kapal yaitu orang-orang non-Israel, dan realitas laut, darat, udara, dan segala isinya. Penulis menceritakan bahwa para awak kapal, orang non-Israel dengan takut dan gentar datang kepada Allah Yahweh Israel. Melalui perbuatannya, mereka percaya, memberi korban dan bernazar. Karakter cerita yang berfokus kepada kesaksian Yunus merupakan ironi kehidupan dan yang diakhiri dengan pertobatan orang-orang asing dengan percaya kepada Yahweh. Dalam pasal 3 nanti, diulang kembali kenyataan ini dengan pertobatan Niniwe. Kebenaran ini menegaskan bahwa Allah sang pemilik dan pencipta dunia begitu dia besar kasih dan sayangnya atas segala manusia ciptaannya, sekalipun mereka memposisikan hidup sebagai pemberontak dan tanpa mengenal Yahweh secara khusus seperti Israel. Di ciptaan ini, bagaimana engkau melihat dirimu dan pelayananmu dengan nyata di hadapan Allah sang pemilik hidup? Selidikilah diri dan pelayananmu saat ini. Apa yang kamu sadari dan ketahui tentang dirimu sehingga engkau penting ditemukan kembali di hadapannya? Terima kasih, Bang Timothy ya. Saudara-saudara, di dalam refleksi ini saya memikirkannya begini, bahwa di dalam pemberontakan pun ada
Allah mengerjakan sesuatu yang baik. Baik bagi Yunus maupun juga bagi bangsa yang tidak mengenal dia secara pribadi. Dan inilah bukti, ini adalah fakta bahwa Allah begitu mengasihi seluruh isi dunia ini. Allah begitu mengasihi bangsa-bangsa yang jahat itu, yang dikatakan di dalam kitab Yunus itu tidak bisa membedakan keadaan baik atau keadaan buruk, atau tangan kanan dengan tangan kiri. Kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa di dalam kondisi itu pun ketika Allah menyatakan dirinya dan Allah bertindak, ada banyak hal-hal yang tidak terpikirkan terjadi. Walaupun kita tidak lihat bahwa ini tidak mungkin terjadi. Tetapi disinilah kita sadar bahwa Allah yang kita kenal dan Allah yang memanggil kita, Allah yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat lebih ke dalam implikasinya, bahwa kira-kira kenyataan ini bagaimana kalau kita berhadapan dengan Allah yang seperti itu. Allah yang seperti Allahnya Yunus. Allah yang seperti yang bertindak kepada penduduk kapal itu sendiri. Kira-kira apa yang perlu kita lihat di dalam kenyataan hidup kita secara pribadi, secara komunitas, atau di dalam pelayanan kita. Tetapi satu hal yang jelas bahwa Allah terus memburu kita, Allah terus merindukan kita, Allah terus mengejar kita supaya kita berpaling dan datang kepadanya gitu. Jadi ini membuktikan bahwa dia begitu mengasihi kita, dia begitu memperdulikan kondisi-kondisi yang kita alami pun, dan dia mau memulihkan. Sehingga ketika kita tidak mau bertindak apa-apun, Allah bertindak untuk Yunus. Yunus ketika dia sudah dibuang ke laut itu pasti dikatakan udah tamatlah sejarahnya. Tetapi perhatikan ayat 17, rupanya endingnya baik ya. Dikatakan bahwa atas penentuan Tuhan, Tuhan memerintahkan Yunus, ikan itu untuk menelan Yunus. Dan di dalam masa 3 hari 3 malam, itu akhirnya Yunus ada di dalam perut ikan nanti sampai dimuntahkan di pinggir laut pada Kisah pasal yang kedua. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita pikirkan ya, bahwa ketika kita melihat Allah yang kita kenal, kalau di dalam bayang-bayang perjanjian lama mungkin kayaknya susah banget gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Allah yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia, ini makin jelas dan makin menjadi sebuah keyakinan bagi kita sebenarnya, bahwa Allah begitu memperhatikan dan memperdulikan kehidupan seluruh ciptaan kita dan juga manusia-manusia yang belum percaya kepadanya. Nah, mari kita masuk di dalam bagian yang kedua. Ketika kita melihat pasal yang kedua, maka ini berhadapan secara khusus antara Allah dengan nabinya Yunus, yaitu Allah pemilik keselamatan dan nabinya Yunus. Jadi ini kisah pasal yang kedua, ini sesuatu hal yang mengajarkan kita bagaimana hubungan antara Allah yang telah memanggil Yunus di pasal 1 itu terus berelasi kepada Yunus, termasuk di dalam proses dia sedang ada di dalam perut ikan itu sendiri. Nah, di sini nanti memperlihatkan ada seorang penafsir mengatakan begini, yang namanya Pak Kramer ya, dia katakan bahwa kitab Yunus bukan bicara tentang bangsa-bangsa lain, bukan bicara tentang misi kepada bangsa-bangsa lain, tetapi yang terutama dan pertama-tama adalah Allah berurusan dengan nabinya Yunus. Nabinya Yunus yang memberontak itu, nabinya Yunus yang melawan itu. Di satu sisi ada benarnya, tetapi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya nanti saling kait-mengkait. Tetapi di dalam bagian yang kedua, yang ini merupakan sebuah kisah antara pribadi Allah dan juga pribadi Yunus, kita akan melihat beberapa hal yang dicatat di dalam, kita bisa amati di dalam 10 ayat pasal yang kedua kitab Yunus. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 ayat 17 tadi dikatakan ceritanya bahwa atas penentuan Tuhan, maka ikan datang menelan Yunus selama 3 hari dan 3 malam. Nah, ini kisahnya. Selama di perut ikan, maka kita melihat kisahnya yang tadi kita sudah baca, maka saya melihat beberapa hal. Dikatakan di dalam kondisi dia sedang di dalam perut ikan itu, dikatakan Yunus berdoa kepada Allah dalam kesesakan. Ya, jadi
Kesesakan bukan membuat orang semakin putus asa. Ini yang kita lihat juga ya di dalam kisah ini. Tetapi Yunus di dalam kesesakan, kita gak bisa juga membayangkan seperti apa kondisinya hidupnya di dalam perut ikan. Tetapi di dalam pasal yang kedua menceritakan bahwa di dalam kesesakan itu akhirnya Yunus sadar dan berdoa kepada Allah Yahweh yang dia kenal itu, yang dia perkenalkan di pasal 1 tadi kepada para penumpang kapal. Itu yang terlihat. Yang kedua, dikatakan dalam jiwa yang letih lesu. Apa yang dialami oleh Yunus? Dia ingat dan datang berserah kepada Tuhan. Nah, ini menjadi hal-hal yang bisa kita perhatikan juga ya di dalam hidup kita. Ketika kita dalam kesesakan, apakah kita datang kepada alamat yang tepat atau kepada satu pribadi yang tepat? Ya. Apakah kita mengandalkan sesuatu yang masih menjadi andalan kita? Apakah rasionya kita? Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah berkat-berkat Tuhan yang lain gitu? Apakah cukup kuat untuk memberikan keselamatan? Nyatanya tidak. Tetapi kadangkala di dalam kondisi seperti Yunus di perut ikan baru sadar dalam kondisi seperti itu. Tetapi puji Tuhan ya, di dalam kondisi itu pun dikatakan bahwa Yunus sadar dan dia datang kepada Allah dalam kesesakan. Dia berdoa, dia berseru kepada Allah. Dia ingat akan Allah yang berdaulat itu. Dia sanggup melakukan apa yang dia mau lakukan bagi kehidupan Yunus. Dan ketika tadi di dalam pasal 1 menceritakan Yunus sudah berpikir, udah habislah ini. Setelah dibuang ke laut, maka tidak ada lagi sejarahnya Yunus. Nggak ada pasal 2, nggak ada pasal 3, nggak ada pasal 4. Nggak terjadi pertobatan tentang Niniwe sebagaimana direncanakan Allah. Dan mungkin itu ya Yunus mau. Daripada saya mau memberitakan kabar baik dan akhirnya Allah mau menyelamatkan bangsa yang menjajah bangsaku, yang memperbudak, yang menindas. Jadi saking dendamnya gitu. Mungkin ini dia lebih bagus dia mati. Dan itu kan nanti kelihatan di pasal yang keempat gitu. Bukankah tadi sudah saya katakan, saya dulu katakan, aku tidak mau pergi karena aku mengenal Engkau Allah yang begitu mengasihi. Ya, tapi di dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit itu, akhirnya Yunus berserah. Yang ketiga, sadar bahwa mereka yang menyembah berhala pun dikasihi Tuhan. Nah, perhatikan ya, jadi baru dia sadar. Ya, mungkin dia refleksikan juga bahwa ya, coba ya kalau misalnya Tuhan tidak hadir, Allah saya tidak hadir untuk menolong mereka, maka mereka tidak akan selamat. Tetapi di dalam kondisi itu Yunus sadar gitu bahwa mereka yang menyembah Tuhan, yang menyembah berhala pun, itu mereka dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah miliknya Tuhan. Bahwa mereka menyembah kepada ilah-ilah mereka pada waktu itu. Mereka tidak mengenal Allah Yahweh, itu satu hal yang lain. Tetapi yang jelas bahwa manusia-manusia, bangsa-bangsa itu, bangsa Niniwe atau penduduk yang ada di dalam kapal itu, ya, mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya, Yunus sadar tentang hal seperti itu. Yang keempat kita perhatikan, Yunus bersyukur dan mempersembahkan korban. Yang kelima, Yunus membayar najar. Dan yang keenam, Yunus mengakui keselamatan adalah milik Tuhan. Ini hal-hal yang kita perhatikan ketika doa Yunus itu dinaikkan kepada Allah di dalam kesesakan itu sendiri. Dia menyadari kepada siapa dia datang. Di dalam kondisi yang begitu letih, lesu sekalipun, dia ingat dan dia punya sikap untuk berserah kepada Tuhan. Dia sadar juga bahwa mereka orang-orang yang ada di sekitar yang tidak mengenal Allah pun itu dikasihi Tuhan. Nah, perhatikan ini baru di sini ya, dicatat di sini. Di bagian sebelumnya dan sesudahnya nanti itu dikonfirmasi lagi apa yang dinyatakan ini. Sehingga dia sampai kepada satu pengakuan yang jelas itu, dia mengakui bahwa keselamatan itu adalah milik Tuhan. Maka ketika Allah memberikan keselamatan itu kepada bangsa Niniwe, sebenarnya Yunus tidak punya hak untuk berbantah dengan Tuhan itu sendiri. Di dalam bagian yang berikutnya kita bisa melihat dalam ayat yang ke-10. Setelah dia berdoa di dalam perut ikan itu sendiri, maka Allah bertindak.
untuk melakukan tindakan penyelamatan atas kehidupan Yunus, dan muncul lagi sejarahnya. Dikatakan Allah berfirman kepada ikan. Ya, hal ini menegaskan kedaulatan Allah atas ikan sebagai ciptaannya. Perhatikan, ikan aja taat loh. Ikan aja taat. Ya, dalam hal ini. Mungkin kita katakan, itu kan ya memang ikan nggak bisa memberontak. Tetapi yang mau dikatakan di sini, ketika Allah yang berdaulat itu memerintah apa saja yang mau dia perintahkan, maka akan terjadi adanya. Sehingga di sini kita bisa melihat kehebatan dan kedaulatan Allah yang kita kenal itu, dan yang telah bertindak melampaui apa yang dipikirkan oleh Yunus, dan juga mungkin termasuk kita di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, di dalam ayat 10 itu, ikan dengan taat memelihara Yunus selama 3 hari dan 3 malam. Bisa nggak membayangkan itu ya? Gimana cara memelihara seorang nabi Tuhan di dalam perutnya gitu? Ya. Ini menjadi satu hal yang melampaui akal untuk kita tidak bisa selami. Tetapi inilah di dalam kedaulatan Tuhan, Allah menciptakan sedemikian kondisi itu, sehingga Yunus terpelihara. Dan di dalam perintah Allah kepada ikan itu, akhirnya Yunus itu dimuntahkan ke darat. Ya. Ikan dengan taat memelihara Yunus selama 3 hari dan 3 malam, sehingga ia memuntahkan Yunus di darat. Itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-10. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Itu dalam pasal 1. Tapi di dalam pasal 2 ayat 10 dikatakan, lalu firman Tuhan kepada ikan itu, ya. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya. Saudara-saudara, sampai di sini apa yang kita bayangkan tentang Allah? Ketika kita ada di dalam posisi seperti Yunus, ya nggak mesti kita masuk di dalam peristiwa dan pengalamannya Yunus secara real. Tetapi di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, apa yang perlu kita pikirkan di dalam realita akan kepedulian Allah, akan kasih Allah, akan kedaulatan Allah dan rekayasa Allah untuk melampaui hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Mau merencanakan pun mungkin juga tidak bisa. Tetapi Allahnya Yunus dan Allah yang kita kenal, Allah yang sanggup melakukan hal-hal itu bagi kehidupan manusia, bagi kita dan juga bagi ladang misi yang Tuhan percayakan bagi kita. Sehingga ketika sebelum kita mengakhiri pasal yang kedua ini, saya mengajak kita untuk melihat kembali ya apa yang menjadi refleksi di dalam bagian ini. Tetapi sementara sebelum kita membaca itu, saya nanti minta Devana untuk membaca bagian refleksi terakhir itu. Ya, Devana Doanes Resta ya, nanti baca untuk kita. Tapi saya mau ingatkan, sementara kita mendengarkannya, mari kita memikirkan tentang merenungkan, menghayati tentang keberadaan Allah yang berdaulat pada zaman itu. Dan Allah yang berdaulat pada zaman itu adalah Allah yang sama berkarya di dalam sejarah kehidupan kita. Sehingga ketika Dia adalah Allah yang memburu, Allah yang mengejar, Allah yang merindukan kita kembali kepadanya sebagai Allah sang pencipta kita dan kita yang diciptakannya. Maka ini menjadi sebuah semangat bagi kita. Serusak apapun hidup kita, sekacau apapun hidup kita, Dia bisa menata kembali. Atau sesalah apapun langkah-langkah hidup kita dalam berbagai bentuk, dalam lini panggilan hidup kita sejauh ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Saya minta Devana untuk membaca bagian refleksi yang terakhir ini. Dan mari kita menyimak kalimat-kalimatnya sekaligus kita merenungkan dan memikirkan diri kita masing-masing. Silakan Devana.
Pasal 2 dari kitab Yunus mengajarkan bahwa Allah tempat dan tujuan yang mutlak mendapatkan keselamatan dan pertolongan dalam hidup ini. Allah menghargai kejujuran dan kenyataan Yunus yang sedang dia alami, yang menyandarkan kembali kepada Tuhan untuk menikmati kasih sayang, pengampunan, dan pemulihan yang dia anugerahkan. Termasuk keselamatan dari pemberontakan, perilaku buruk yang seharusnya Yunus tidak pantas dilakukan. Tetapi dalam kenyataan itu pun, sebagai pemilik dan sumber pemulihan, Yunus datang kepada Tuhan dalam keterpurukan untuk mendapatkan pertolongan nyata. Bagaimana dengan dirimu? Dalam hal apa kamu telah memberontak dan melawan Allah selama ini? Ingat bahwa kamu tetap miliknya, dan di saat sadar diri seperti Yunus, tindakan penyelamatan dan pemulihan hidup Dia akan kerjakan segera bagimu. Tetapi apakah engkau serius menyadari keadaanmu dan mengakui apa yang telah engkau lakukan di hadapan Dia yang Maha Tahu? Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Gunakan waktu sejenak, amati dirimu, dan datanglah kepada Allah Maha Tahu yang mendengarkan doamu, menyelamatkan dan memulihkan engkau dari segala bentuk kematian, keterpisahan, dan pemberontakan kepada Allah. Dia sebagai Bapa menantikan engkau sadar dan kembali seperti anak bungsu atau anak dalam Lukas 15 ayat 15-24 dan 25-32. Ya, anak bungsu dan anak sulung ya yang ada di dalam Lukas 5 ayat Lukas 15 itu. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa sejenak ya, tapi kita akan mendengarkan kita mendengarkan lagu pujian yang mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar itu di dalam kehidupan kita. Sementara kita berdoa, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mari kita mengingat bahwa di dalam kondisi apapun, Allah terus memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk Dia ampuni, untuk Dia pulihkan. Semuanya adalah karena kedaulatannya, karena kasih-Nya. Tetapi apa yang membuat Yunus bisa mengalaminya? Ketika dia datang berdoa dan sadari akan keberadaannya di dalam masa-masa sulit. Maka saya pikir hal yang sama juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu tadi yang dikatakan Amsal, saya kutip Amsal 28 ayat 3 itu. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita lihat juga kisah tentang anak yang bungsu yang hilang, anak yang hilang itu. Nah, terserah kita mau anak bungsu atau mau anak sulung yang merasa diri tidak punya apa-apa, itu tetapi kita menyadari keadaan kita bahwa Dia adalah Bapa kita yang maha punya segala-galanya dan sanggup memberikan kita pertolongan. Hanya satu yang Dia minta adalah kerendahan hati, kesadaran untuk membuka diri ke hadapannya. Kita akan menyanyikan lagu pujian ini sambil kita mendengarkan lagu pujian ini sambil berdoa, dan nanti mohon kesediaan Bang Mengapul untuk menutup kita di dalam doa sesi ini sebelum masuk dalam diskusi. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuni. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman
kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang? Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang baru saja kami dengar sejalan dengan nyanyian yang kami nyanyikan. Kasih Allah sangat besar, tidak terduga. Dalam banyak hal ya Bapa, kami adalah Yunus masa kini. Karena pikiran dan pertimbangan kami melarikan diri dari Tuhan. Tetapi akibat dari melarikan diri itu, kami menjadi menderita. Hidup kami terlunta-lunta. Kami gagal dalam banyak hal. Kami menyanyiakan waktu, menyanyiakan energi, menyanyiakan karunia Tuhan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, di dalam ketidaktaatan pun Engkau adalah Allah Bapa ahli rekayasa. Segala-galanya Engkau perintahkan supaya kami sadar dosa kami. Seperti Yunus. Terima kasih ya Tuhan. Kami disadarkan sesungguhnya kami tidak bisa lari. Dan bila kami lari, kami akan terus menderita. Biarlah ya Tuhan, bila ada di antara kami, entah yang hadir di sini atau tidak hadir, yang melarikan diri dari rencana Tuhan, kejarlah kami terus ya Tuhan. Dan buatlah segala sesuatu bermuara kepada kami sadar siapa kami. Bahkan ketika kami tidak berdaya di dalam kegelapan yang paling kelam, di dalam perut ikan itu. Sebagaimana hamba-Mu katakan tadi, sudah tidak ada harapan lagi, habislah, selesailah semua. Tetapi pemeliharaanmu ada di sana. Dan akhirnya kami sadar akan rencana Tuhan. Kami bertobat. Kami kembali ke dalam rancangan Tuhan yang mulia dan kekal. Dan kami kemudian menjadi Yunus yang baru, yang menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami yang masih sisa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua alumni yang hadir malam ini. Di tengah-tengah berbagai masalah, Tuhan memenangkan alumni untuk hadir. Dan kami berdoa supaya kami menjadi alat Tuhan yang memanggil banyak alumni datang kepadamu. Kami bagaikan ikan itu yang menyadarkan banyak kawan kami. Kami bagaikan dadu itu yang taat menunjukkan siapa kami. Tuhan terima kasih. Bila
Laut Tuhan perintahkan, badai Tuhan perintahkan dan badai taat. Ketika ikan besar Tuhan perintahkan, ikan besar taat. Ketika pohon Tuhan perintahkan, pohon taat. Ketika belalang pelahap Tuhan perintahkan, belalang pelahap taat. Ketika matahari yang terik Tuhan perintahkan, matahari itu pun taat. Kami mohon dengan segenap hati malam ini Tuhan. Kami semua alumni yang sudah Tuhan bina. Baik sejak siswa mahasiswa atau mulai alumni. Karuniakan kami ketaatan. Karena dengan ketaatanlah kuasamu sempurna. Dalam ketaatanlah berkatmu sempurna. Dalam ketaatanlah hidup kami mencapai target Tuhan yang maksimal. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Eliunus, berkati terus. Yang setia dan menjadi contoh ketaatan bagi banyak alumni di Indonesia. Berkati Bang Eli, Kak Yasna dan keluarga. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya Baik, kembalikan kepada Dr. Iren. Baik, kepada kakak, abang, dan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diketikkan di kolom chat, atau jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Jadi teman-teman tidak hanya bicara pertanyaan ya. Jadi kalau pertanyaan nanti ya saya ada Bang Sagala di sini yang bisa juga berbagi. Tetapi mungkin pengalaman teman-teman ya. Kita bisa saling memperkaya dari teks firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini. Terserah, jadi bebas. Jadi bukan hanya bertanya, tetapi merespon gitu atau menceritakan apa yang bisa membuat kita saling berbagi. Silakan. Apakah mulai dengan Bang Togi nih yang udah ada di Jakarta? Melihat istri tercinta ada di sampingnya, selama ini sendiri dia. Iya Bang. Iya, makasih Bang. Sama-sama lagi setelah hampir tahun. Bang Togi lagi di Jakarta ya? Saya kira tadi Linda yang ke Riyadh. Enggak Bang, di Jakarta. Oke. Bagi berkat dong Bang Iya, Togi. Bang. Bagi berkat cerita. Ya puji Tuhan karena kemarin hari Rabu itu PCR test dulu dari Riyadh, itu PCR pertama, jadi belum pernah negatif, kita berangkat terus masuk ke Wisma Atlet dari mulai Jumat sampai hari Minggu. Tuhan bawa keluar juga hari terus negatif karena tidak panggil, tidak dipindahkan ke rumah sakit gitu. Dan hari Minggu pagi juga tes lagi, tanggal 8 malam, hari Minggu sudah bisa keluar karena sudah negatif. Ya. Bersyukur proteksi itu dari hujan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia baik. Oke, teman-teman silakan. Mungkin jika belum ada yang bertanya atau ada yang mau sharing, saya mau tanya nih Pak. Oke, Dr. Iren. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan adalah di pasal yang kedua, ayat yang ke-9, di situ kan Yunus bernazar. Nah, yang pertama saya mau tanya, konsep nazar sendiri pada zaman itu dan konsep nazar pada zaman sekarang apakah berbeda? Lalu yang kedua, yang Yunus nazarkan itu apa? Apakah terkait dengan memenuhi panggilannya untuk ke Niniwe atau ada yang lain? Karena di yang mungkin ini nanti dibahasnya minggu depan karena merujuk ke pasal yang keempat,
kalau misalkan Yunus bernazar untuk memenuhi panggilan Allah pada saat itu untuk ke Niniwe, tapi setelah Niniwe dipulihkan, Yunus itu kesal, Yunus itu marah. Jadi nggak sinkron ya. Iya, jadi memang nanti kalau kita melihat di pasal 2, ya pasal 3, pasal ini kan bayar najar. Nah, ada penafsir memang melihatnya bahwa ya najarnya itu, ketaatannya itu ketika dia pergi nanti gitu. Tetapi kok tidak sinkron dengan pasal 4 ketika dia marah. Nah, ini persoalan nanti kita bisa bicara, tapi sederhananya begini, bahwa membayar najar itu salah satu bukti yang nanti akhirnya dia taat ya. Tetapi di satu sisi ada seorang penafsir mengatakan begini, bahwa sekalipun tetap Yunus memegang eksklusivisme hidupnya gitu ya, ingat bahwa dia tidak mau ke sana. Tetapi pengalamannya bersama dengan Tuhan, mulai dari pasal 1 pasal yang kedua itu, tidak mungkin tidak dia harus taat. Bahkan seorang penafsir mengatakan bahwa memang Yunus taat setengah hati gitu. Ya, itu nanti akan memperlihatkan di pasal 4-nya gitu. Ya, tetapi ya daripada enggak taat ya udahlah lakukan aja gitu. Mudah-mudahan akhirnya nanti setelah saya beritakan perintah Allah itu, Niniwe memang akhirnya enggak bertobat, tetapi yang terjadi kan sebaliknya. Ya, itu ya. Jadi bisa korelasinya seperti itu. Nanti kita akan lihat penjelasannya nanti di pasal 4 ke depan gitu. Tapi ya itu salah satu bukti najarnya gitu ya, dia taat untuk melakukan hal itu. Ya, jadi kesalahannya dan pengakuannya itu yang jelas sih. Dikatakan keselamatan adalah milik Allah. Jadi dia mulai sadar bahwa di dalam hal keselamatan itu haknya Allah itu. Kalau dia beri kepada Niniwe, nantinya dia berikan kepada penumpang kapal ya, itu dari pengalamannya itu juga dia melihat itu kan. Jadi sebenarnya bahwa ya ini hak Tuhan gitu. Jadi si Yunus nggak menduga tadi kalau akhirnya itu penumpang kapal itu datang takut, getar, dan percaya kepada Tuhan sambil membayar najar gitu. Nah, follow up-nya seperti apa itu tidak diceritakan lebih lanjut karena itu tidak menjadi satu cerita, tapi memang itu membuktikan bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang direspon oleh para penumpang kapal itu. Itu kurang lebih ya, Dr. Iren ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ini sudah ada pertanyaan dari Bang Reza. Yang pertama, apakah bisa dikatakan Yunus mencoba bunuh diri karena Yunus tidak mengetahui bahwa akan ada ikan besar yang menelannya? Yang kedua, dari mana Yunus tahu jika ia dilemparkan ke laut, maka laut akan mereda? Yang ketiga, apakah orang-orang yang di perahu itu bertobat dan menerima Yahweh atau menerima Yahweh sebagai salah satu dari dewa-dewa atau berhala yang mereka percayai? Yang pertama tadi ada satu buku yang menafsir begitu ya. Jadi dikatakan dia kata-kata ya udah bunuh diri gitu ini. Tapi kebanyakan orang juga nggak setuju. Bisa jadi bahwa secara pribadi dia memang dikatakan ya supaya habis ceritanya gitu. Saking dia tidak mau pergi mentaati itu. Ya. Tetapi akhirnya yang kita lihat di sana nanti kan bahwa bagaimana Tuhan bertindak ya secara aktif untuk menyelamatkan Yunus, menggenapi rencananya melalui kehidupan Yunus itu sendiri. Nah, bicara tentang hal yang kedua, apakah itu penumpang kapal itu mereka percaya dalam ini, mereka pada saat itu mereka percaya, mereka kagum akan Allah karena sebelumnya kan mereka teriak-teriak kepada Allah mereka kan, nggak bisa menolong. Nah biasa itu kalau misalnya akhirnya ada satu pribadi yang lebih daripada apa yang kita percaya selama ini, ya itu kayaknya kita kagum dan kita percaya sampai kita bernajar pun gitu ya. Nah apakah mereka bertobat? Nanti sejarahnya ini masih nanti di dalam kitab Raja-Raja nanti kepada Nabi Mikha ya, Nabi Mikha nanti diceritakan di sana bagaimana Niniwe itu mengalami pertobatan enggak gitu. Nah itu juga itu masih belum ini. Tapi pada saat itu mereka melihat bahwa Allah
Yunus itu adalah Allah yang layak dipercayai sampai mereka memberikan korban dan membayar najar pada waktu itu. Jadi itu. Kalau yang ketiga tadi apa ya? Dari mana Yunus tahu jika ia dilemparkan ke laut, maka laut akan mereda? Lo Yunus nggak tahu di situ. Oh iya, karena dia udah tahu kan bahwa dia penyebabnya. Dia penyebabnya. Ya, karena kan mereka membuat undi kan. Mereka membuat undi. Ya, ini siapa yang buat masalah ini? Siapa yang biang keroknya ini? Rupanya Yunus. Lalu Yunus tahulah dibilang ya kalau Yunus sudah sumber masalahnya dibuang ke laut, ya udah berarti mereka selamatlah. Secara pikiran manusia juga bisa seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin mohon kesediaan Bang Mangapul bisa memberikan tambahan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, udah jelas kan? Jadi memang udah jelas kan bahwa mereka kan masih percaya kepada undian waktu itu. Dan undian udah menunjuk kepada Yunus, mana bisa dia lari? Dan pasti juga dia ya, ada juga lah. Dia kan hamba Tuhan, masa sih nggak ada kepekaan? Bahwa terjadi istilahnya sebenarnya ya, makanya saya bilang dalam banyak hal kita adalah Yunus masa kini. Percaya deh, di dalam maaf ya kematian rohani kita, kalau kita mengalami berbagai macam benturan, sekali aja kita izinkan Roh Kudus itu berbicara, itu kita bisa tahu. Itu pengalaman banyak di antara kita saya kira. Semua anak-anak Tuhan, entah dalam satu segmen hidupnya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bisa dengar atau sengaja menutup telinga, dibuka sedikit aja hati itu, cahaya itu masuk. Nah saya kira ini istimewanya bagaimana Allah, saya merinding ini kalau ngomong Yunus ini. Seperti nyanyian tadi kasih Allah itu. Bagaimana Allah mengejar Yunus. Sebenarnya bukan demi Yunus kan. Demi Niniwe. Karena dia harus menyelamatkan. Yang dikatakan umatku yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Itulah kasih sayangnya. Nah untuk itu mesti ada hambanya. Tetapi sayang hambanya ini tidak taat. Nah ini masalahnya. Makanya tadi Bang Eli mengatakan ikan aja taat. Bukan hanya ikan. Badai diperintahkan, badai taat. Ikan diperintahkan, ikan taat. Disuruh makan, makan. Disuruh muntahkan, muntahkan. Ketika nanti di pasal selanjutnya, dia berlindung di bawah pohon, maka Tuhan perintahkan pohon jarak itu, maka busuk itu, taat itu semua hama-hama. Lalu datang matahari, dia panas terik. Taat itu panas terik. Wah, luar biasa. Jadi satu-satunya makhluk yang dicipta oleh Tuhan di dalam kitab Yunus, satu-satunya yang tidak taat hanya Yunus. Yang lain semua taat. Itu aneh itu ya. Dan ini adalah hamba Tuhan loh. Iya. Dari hamba Tuhan loh. Coba ya, ikan taat. Itu tadi Bang Eli bilang kan. Badai taat. Nanti pohon jarak taat. Matahari taat. Semua taat. Makanya kita ingat pemazmur kan. Biarlah gunung-gunung, pohon-pohon, batu, semua yang bernafas memuji Tuhan. Jadi memang taat. Tetapi hamba Tuhan ini tidak taat. Aneh kan? Tapi Tuhan sayang, dikejar dan satu cahaya diberikan, langsung masuk cahaya, Yunus sadar. Dan saya kira seperti pertanyaan itu ada kemungkinan juga ke sana. Aku yang membuat malapetaka ini, ya sudahlah. Saya istilahnya berani bertindak, berani bertanggung jawab. Kan begitu kan? Kan dia tidak tahu bahwa Allah bakal mengirim
ikan besar memakan dan kemudian melepaskan dia ke darat. Kan dia nggak tahu kan? Seperti kata Bang Eli tadi, yang dia tahu adalah udah berakhirlah hidupnya. Loh, kalau kalian pernah naik, nggak usah deh naik kapal di tengah laut. Naik Rinjani atau Kambuna atau Siguntang. Kalau kalian jalan-jalan ke Ancol deh. Ketika badai, ombak mulai kencang, kalian misalnya naik perahu yang perahu layar itu, tiba-tiba ombak kencang, itu aja kalian bisa separuh jiwanya melayang kan? Nah ini loh, kalau kita bermeditasi nanti bayangkan apa yang dikatakan Bang Eli tadi sangat benar. Udah habislah dipikirnya itu. Tetapi ya itulah dia. Inilah cara Tuhan mengejar. Makanya dari tadi saya berdoa itu, kiranya kita Yunus masa kini, malam ini kita tuntaskan pelarian kita. Kalau kita pernah melarikan diri, kita kembali kepada Tuhan dan kita berkata, yes Lord, I am ready to fight for your kingdom. Apalagi udah mulai masa pandemik mulai berakhir kan, dan udah banyak orang meninggal dunia. Nah saya mengatakan, let's celebrate our life. Ketika banyak orang meninggal, kita masih hidup. Jangan kita jalani hidup ini otomatis. Taken for granted, kata orang Barat. Tetapi kita melihat, saya istimewa di mata Tuhan. Saya diizinkan hidup di tengah-tengah banyak kawan meninggal dunia. Begitu juga pendeta kan, kawan kami sama Bang Eli, itu tidak sedikit yang korban bahkan meninggal dunia. Seperti pendeta John Margono, itu teman baik kami. Tetapi kami masih diberikan hidup. Ya pasti ada rencana Tuhan. Begitulah tambahan dari saya Bang Eli. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Gitu ya Dokter Iren ya. Oke, ada lagi yang lain? Boleh langsung bertanya juga melalui ini, melalui komunikasi langsung. Silakan. Atau ini Kak Devana mau sharing terkait dengan yang sudah kita sharingkan pada malam hari ini? Devana mau bagikan sesuatu maksudnya? Iya. Devana. Ya, mungkin menambahkan sedikit saja dari apa yang saya dapatkan dari firman hari ini. Apa ya, seringkali tuh kita sama kayak Yunus gitu. Tadi seperti kata Pak Eli juga, kita taat setengah hati gitu ya, istilahnya bagus sekali. Seringkali kita taat setengah hati gitu, tapi di sisi lain Yunus itu memiliki iman yang penuh. Dia percaya kalau kabar keselamatan itu diberitakan, mereka bisa bertobat dan Tuhan akan mengampuni mereka. Itu yang saya kagum juga dari iman Yunus. Lalu juga dapat saya terapkan dalam kehidupan saya sendiri. Kadang saya kalau misalnya ingin berbagi firman Tuhan atau berbagi tentang Yesus ke orang-orang yang belum mengenal Yesus, itu tuh sempat ada kayak khawatir mereka menolak atau khawatir mereka tidak percaya seperti itu. Cuman dari firman ini, dari kisah Yunus itu, saya belajar untuk percaya, ya bagian saya itu memberitakan saja. Lalu Roh Kudus yang akan mengerjakan selanjutnya karya Tuhan dalam kehidupan mereka gitu. Itu yang tadi saya dapatkan juga. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Devana ya. Terima kasih Devana. Ya, Kakak Abang, adakah yang ingin bertanya atau sharing apa yang didapat pada malam hari ini? Mungkin saya mau sharing sedikit yang paling mengena banget, saya tersentil itu
Allah tuh tetap mengejar gitu. Dia tidak membiarkan kita mau memberontak, kita mau benar-benar mau meninggalkan Allah, tapi Allah tuh tetap merangkul, tetap nggak biarin kayak ya udahlah gitu, dibiarin aja, enggak. Dan itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan saya saat saya memberontak, saya tidak terima pada kenyataan saat itu, lalu saya memberontak, saya benar-benar hidup saya waktu itu benar-benar dalam titik terendah, dan tapi saya sekarang bisa kagum sekali, benar-benar saya pada saat itu dirangkul Tuhan. Akhirnya saya juga hidup baru ya karena itu momen-momen itu gitu, dan benar-benar bisa dikatakan tuh wah luar biasa, Allah kita itu Allah yang luar biasa gitu. Kita mau salah pun dia tetap mengasihi, kita mau memberontak pun dia tetap mengasihi kita, dan kasihnya tuh benar-benar kalau dibilang di bahasa Inggris tuh unending love gitu, benar-benar tidak terbatas. Dan itu saya nikmati malam hari ini. Amin, amin. Terima kasih ya, Iren. Unending love. Itu pengalaman ya, bukan khotbah ya. Pengalaman itu luar biasa itu. Iya, Pak. Jadi memang ya, kalau kita perhatikan realita hidup kita, apapun kondisi kita, tetap Tuhan bertindak sesuatu apa yang terbaik bagi kita, dan sebesar apapun kita memberontak gitu. Jadi ini sekaligus menjadi sebuah kesadaran bagi kita juga, bahwa mungkin ketika kita membuat satu ukuran-ukuran tertentu dalam hidup kita atau dalam diri orang lain, marilah kita juga sadar bahwa tidak sepenuhnya, ini belum tentu. Jadi jangan titik, ada koma. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baru. Ya, termasuk di dalam hubungan Yunus dengan orang Niniwe atau dengan Asyur yang menindas umat pilihan Allah pada waktu itu. Jadi mungkin 99% oke lah kita mau klaim sesuatu. Tapi kasihlah celah kepada Allah bahwa Tuhan bisa merekayasa sesuatu yang jauh lebih baik di luar pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia. Nah, kalau itu terjadi kondisi yang rusak, yang buruk itu dalam hidup kita pun, ya, atau sebaliknya, kondisi yang baik-baik saja, kayaknya nggak perlu butuh Tuhan, ini semua berkat Tuhan melimpah kok. Kayak nggak butuh-butuh amat kerohanian, terus dibangun, dipelihara. Nah, ini juga lihat bahwa apapun pemberian Tuhan tidak pernah menggantikan esensi kebutuhan kita akan Tuhan itu sendiri. Jadi mau dibawa kemana lah pengalaman hidup kita. Ya, apakah kita sedang dalam tekanan seperti pengalamannya Yunus, ya, mengamankan diri, memprotek diri, atau sebaliknya kita nyaman aja untuk apa lagi gitu. Ya, ada orang-orang dikatakan ya ketika berkat Tuhan sudah tersedia gitu. Warisan apapun dalam berbagai bentuk sudah tersedia. Tapi apa menjamin? Tidak pernah gitu. Pemberian Tuhan itu tidak pernah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Tempatnya Tuhan tetap harus Tuhan yang mengisi gitu. Itu sih. Oke, silakan kalau ada yang lain. Kalau sudah mau selesai, apakah kita mengakhirinya? Ini ada satu pertanyaan terakhir. Ya. Dari Kak Juwita Simorangkir. Apakah membuang undi kebiasaan yang berlaku pada zaman itu, Pak? Dan adakah keterkaitan dengan kepercayaan awak kapal pada allah-allah mereka? Iya, memang satu tradisi untuk mencari kebenaran pada waktu itu. Ya, waktu di zaman Tuhan Yesus juga kan, waktu membuang undi ini kan, memilih penggantinya Yudas, kan buat undi juga. Jadi ya memang tradisi pada waktu itu yang itu dipercayai seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada. Baik Pak Elia, karena sudah tidak ada yang mau bertanya dan sharing, dipersilahkan untuk Pak Eli Yunus untuk memberikan kesimpulan dan doa penutup.
Ya, kesimpulannya apa ya? Jadi sebenarnya saya ajak kita kan makalah tadi udah ada semua di situ. Tapi saya mau mengatakan 3 hal. Yang pertama bahwa kisah Yunus adalah kisah yang mendemonstrasikan potret Allah yang berdaulat, penuh kasih sayang, penuh kemampuan untuk melakukan pemulihan di dalam kehidupan ciptaan, kehidupan manusia. Jadi karena dia pemilik, jadi dasarnya itu karena Allah adalah pemilik gitu. Sehingga ketika kita melihat ini di dalam perspektif seperti itu, maka kebutuhan kita akan Tuhan menjadi sesuatu hal yang memang tidak pernah bisa tidak di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah kasihnya ya, misinya yang terus mengejar ya, apakah dia mengejar Yunus, apakah dia mengejar Niniwe gitu dalam konteks surat kitab Yunus itu sendiri, tetapi Allah terlibat di dalam tindakan pemeliharaan ya, pemeliharaan ciptaannya itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga yang saya lihat bahwa di dalam kondisi apapun dia juga pakai ya, bisa pakai Yunus. Nanti kita akan melihat ini dalam pertemuan terakhir yang kedua. Maka dari situ, itu tadi yang saya tuliskan di dalam kalimat refleksi terakhir itu, ini kesempatan bagi kita melihat keluasan hati Allah, pengampunan Allah, pemulihan Allah, tindakannya juga, kasihnya juga kepada orang-orang yang tidak layak dikasihi. Ini juga menjadi modal rohani kita ketika kita punya ya. Melihat diri kita dan melihat orang lain yang seakan-akan kita katakan, oh udah titik ini nggak layak hidup lagi ini orang ini. Ya karena dia bersikapnya seperti ini, apakah sikapnya terhadap Allah, apalagi mungkin kalau sikapnya terhadap kita. Jangan buru-buru membuat keputusan itu dalam hidup kita. Tapi yang seharusnya kita lakukan sebenarnya, kita punya passion, kita punya kerinduan untuk mendoakan dia. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah pada saat itu saya tidak terlihat Yunus melakukan hal seperti itu. Tapi itulah yang kita melihat nanti di dalam sosok pribadi Kristus yang kita kenal secara pribadi, yang telah kita nikmati persekutuan dengannya dan mempercayakan kita pelayanan dan mempersatukan kita di dalam komunitas alumni ini. Saya pikir nggak terjadi ini kalau bukan Kristus, karya Kristus. Ini yang membuat kita terus harus tidak boleh pernah berhenti. Bagaimana membuat diri kita semakin hari semakin dibaharui oleh Tuhan, dan semakin hari juga semakin didorong oleh Tuhan untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang tidak layak dikasihi. Makanya topik daripada GCLC kita ini adalah kasih Allah kepada kaum pemberontak. Siapapun pemberontak itu. Apakah pemberontak itu di luar sana? Apakah pemberontak adalah kita-kita juga yang sudah dipilih oleh Tuhan seperti Yunus? Ya itu terserah. Tetapi Allah tetap mengasihi kita. Dan karena itu jalan keluarnya adalah ya kita menghampiri Dia dalam hidup kita. Begitu saya pikir ya. Ada tambahan dari Bang Mangapul? Oke. Baik, terima kasih Pak Eli Yunus atas kesimpulannya. Diminta dengan kasih untuk menutup doa pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam hari ini. Engkau menghadirkan kami alumni untuk menikmati persekutuan dengan Engkau dan satu dengan yang lain. Sekalipun kami dipisahkan oleh ruang yang berbeda-beda di posisi kami malam hari ini. Tapi kami bersyukur dengan segala keterbatasan Tuhan menyatakan diri penuh kepada kami. Tuhan berfirman kepada kami malam hari ini. Dan kami berdoa kiranya apa yang telah Engkau kerjakan di dalam sejarah
dalam kehidupan bangsa Asyur, kota Niniwe, dalam kehidupan Yunus, dalam kehidupan umatmu Israel. Kami percaya bahwa Allah yang sama adalah Allah yang hadir dan nyata di dalam kehidupan kami dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maka biarlah kami kagum akan Engkau. Kami menyadari akan keberadaan Allah yang begitu punya kasih dan sayang dan kepedulian terhadap hidup kami. Sehingga ketika kami memiliki kerinduan-kerinduan yang bertentangan dengan kerinduan Tuhan, kami sadari segera untuk tidak membuang dan menyiapkan hidup kami untuk hal-hal yang lain, untuk diri kami sendiri, tetapi menyesuaikannya dengan kehendak dan panggilan Tuhan bagi kami. Tuhan suka keadaannya terjadi seperti pengalaman Yunus. Tuhan izinkan kesulitan. Tuhan izinkan hampir-hampir tidak ada harapan secara manusia. Tetapi akhirnya pun karena Engkau berdaulat, Engkau akhirnya menjangkau dan memulihkan Yunus. Tuhan, kami berdoa. Tuhan yang tahu seluruh keberadaan diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menikmati pembaharuan dari hal-hal yang Tuhan mau baharui dari kehidupan kami. Apakah di dalam relasi kami dengan Tuhan, di dalam ketaatan kami, kepekaan kami untuk menangkap kehendak Tuhan dalam hidup ini, ketaatan kami untuk melakukan satu tugas misi bagi dunia yang ada di sekitar kami. Tuhan, kalau kami cuek terhadap hal-hal itu, kiranya melalui kisah Yunus juga, Engkau menyadarkan kami, baik melihatnya secara negatif maupun secara positif. Tetapi kami rindu, tidak ada satu kesempatan terlewatkan. Kami tidak menangkap apa yang Tuhan mau ketika kami ada di dalam komunitas mengikuti GCLC ini. Apapun Tuhan konteksnya, apapun perjuangannya, tetapi biarlah Allah berkenan memimpin kami satu persatu. Kalau kami mungkin seperti Yunus yang suka menentukan keputusan-keputusan atas dirinya sendiri. Tuhan tolong supaya kami sadari dan kami berpaling kepada Tuhan. Biarlah waktu yang sisa adalah waktu yang terbaik kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua alumni yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan mereka menikmati Engkau, memberi kesempatan bagimu untuk Engkau sapa mereka satu persatu. Dan biarlah Engkau hargai itu, Engkau kerjakan sesuatu yang menurut kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Apakah di dalam berkenaan dengan hubungan mereka dengan Engkau, apakah juga dengan tanggung jawab misi mereka di dalam dunia profesi mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan juga di dalam relasi dengan realita komunitas atau pribadi orang-orang yang mereka begitu benci dalam hidup mereka. Kiranya sesungguhnya Allah kerjakan juga rekonsiliasi oleh karena kasih sayang-Mu dan kuasa-Mu yang mengendalikan untuk bisa mendamaikan kembali. Kami berdoa kalau ada hal-hal yang menghalangi kami untuk tidak mengasihi orang lain seperti Allah tidak mengasihi. Apakah itu karena kebencian? Tuhan tolong supaya kami bisa membereskan hal itu di hadapan Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang sisa adalah waktu-waktu yang begitu berharga kami persembahkan kepada Tuhan. Apakah itu untuk meraih Tuhan, menikmati Tuhan secara kaya? Apakah tanggung jawab kami untuk menyaksikan Tuhan sendiri kepada dunia yang ada di sekitar kami? Karena itu juga tujuan misi Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami melakukannya dengan taat. Dan di dalam pemberontakan kami sekalipun, kami meyakini juga bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Ketika kami mengeraskan hati, maka kami rela juga dididik, disiplin oleh Tuhan untuk bisa mendatangkan sesuatu yang baik, yang memperkenankan hati-Mu. Kami rindu hal itu terjadi dalam hidup kami. Karena sisa hidup kami tidak mau sia-sia begitu saja, tetapi akan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh alumni ini, berkati keluarga mereka, dalam kesulitan-kesulitan yang sedang mereka alami. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka, agar mereka tetap menjadikan Engkau sebagai yang utama dalam hidup ini. Kami berdoa untuk acara kami hari Rabu yang akan datang, sesi yang terakhir. Ketika kami melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kasih-Mu kepada Yunus kembali dan kepada kota Niniwe.
yang malam hari ini Engkau nyatakan kepada Yunus dan kepada penumpang kapal itu. Kami berdoa supaya semakin nancaplah di dalam penghayatan kami tentang Allah yang kami kenal itu secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita nikmati firman Tuhan yang telah kita dengar malam hari ini. Mari kita renungkan, kita pikirkan apa maksudnya disampaikan oleh Tuhan bagi kita melalui forum GCLC ini. Dan marilah kita menikmati berkat-Nya yang akan memimpin kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, untuk memimpin engkau di dalam hidupnya, untuk bisa menikmati Tuhan di dalam segala realita kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.